wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat dan juga semangat ya menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan terima kasih untuk Saipro, luar biasa sekali. Tobat semua kan ya? Udah 10 hari terakhir loh, ya kan? Kalau berbincang tentang taubat pastinya ini juga ada kaitannya dengan penyesalan. Sebagaimana ini sesuai atau sejalan dengan tema kita kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai hidup manusia antara puas dan menyesal. Bersama saya Putri Humaira, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bahas bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio bersama saya, yaitu Ketua LDNU PWNU Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Assalamualaikum, selamat sore ya Sumarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Monggo bisa disapa pemirsa di rumah terlebih dahulu. Muter-muter tadi ini alhamdulillah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore untuk para pemirsa ya. Setelah salam selamat sore ya. Untuk pemirsa TV 9 yang santun menyejukkan TV Nusantara. Alhamdulillah sore ini kita berbincang-bincang tentang tema yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya tadi ya. Hidup manusia antara puas dan menyesal. Ini kaitannya dengan apa ya Iya? Iya oke. Iya, moga ya. Jadi gini, setiap manusia itu kan punya keinginan-keinginan, punya rencana-rencana. Iya. Nah, untuk berkaitan dengan keinginan dan rencana, manusia oleh Allah diberi kesempatan, ya, bagaimana bisa memperoleh apa yang diinginkan dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Maka manusia berupaya dan berupaya. Iya. Itu sejalan dengan perintah Allah atau arahan dari Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum kecuali kaum itu mau mencoba merubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, itu berikhtiar. Termasuk juga manusia itu dalam kehidupan itu mesti melewati waktu, melewati momen. Iya. Yang mana waktu dan momen itu adalah untuk bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Maka ketika seseorang telah merancang, ketika seseorang telah memanfaatkan waktu, momen yang diberikan tadi itu, lalu menghasilkan apa yang diharapkan dari kesempatan itu, ya di situ akan berdampak pada sebuah kepuasan. Ketika seseorang sudah merancang, punya cita-cita, ketika seseorang berada di suatu momen tertentu yang mestinya dia melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, ternyata dia tidak bisa menghasilkan sesuatu itu, maka di situ akan muncul penyesalan kan gitu. Iya. Akan halnya ibadah puasa di bulan Ramadan kan gitu toh. Kaitannya dengan bulan Ramadan kali momen ini. Kan ini ya. Momen kan, kesempatan selalu dalam 1 tahun sekali ya gitu ya. Rasul itu sudah memberikan gambaran tentang betapa banyak rahasia-rahasia yang semestinya itu diperoleh orang Islam. Pertama, Ramadan itu bulan yang barokah. Baik. Maka mestinya di sini orang Islam itu memperoleh barokah. Bulannya barokah, tapi orangnya harus meraihnya. Kalau dia tidak berupaya meraih, ya nggak dapat barokah. Terus yang kedua, Ramadan itu bulan maghfirah, bulan pengampunan. Maka harapannya orang Islam itu ketika di bulan Ramadan itu mendapatkan maghfirah itu, mendapatkan pengampunan itu. Iya. Kan gitu toh. Betul. Karena itu kan dari kata-kata barokah sama maghfirah kan ada singkatan kemarin Mbak Putri. Iya, apa ini apa kemarin itu? BBM kan? Ya, bulan barokah maghfirah. Dan maghfirah. Nah, syarat yang pertama supaya dapat BBM itu kan harus ada premium. Iya. Apa itu? Apa itu ya? Pertahankan apa ya? Salah ini. Prai makan minum mulai subuh sampai maghrib. Nah ini kan dalam rangka untuk memperoleh barokah tadi, dalam rangka untuk memperoleh caranya tadi. Seperti itu ya, tadi. Untuk meraih BBM. Makan minum. Maka niatnya kan jelas, nawaitu saumawatin an ataifati syahr Ramadan
hadis sanati fardhulillahi ta'ala. Ya, aku niat melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini wajib krono Allah Ta'ala. Nah di dalam hadis kan sudah dinyatakan mangqama Ramadan imanan, barang siapa yang melakukan man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ikhtisab, kan mengharap sesuatu yang terbaik dari Allah, ghufirallahu, maka dia dapat pengampunan. Lo berarti kan sing poso oleh ganjaran, sing gak poso oleh dosa. Maka ono pantunnya, Mbak. Iya, apa itu ya? Beber kloso mbek maca koran. Cakep. Wong sing gelem poso oleh ganjaran. Amin. Lanjut ya. Dina Selasa mlaku nang paciran. Cakep. Wong sing gak gelem poso diseruduk jaran. Ayo Said Pro ini yang pilih yang mana? Poso apa enggak? Puasa insya Allah ya. Sing temenane Mbak Putri. Iya, oh masih ada lagi. Kloso kayak klesetan. Cakep. Oh maksudnya sih nggak gelem poso koncoe. Nggak nyebut. Itu. Diseruduk jaran namanya setan ini, Masya Allah. Nah ini kan sudah jalan bahwa di bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Iya. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Masya Allah. Artinya sudah kesempatan ya? Iya, itu momen itu, meraih surga itu. Di bulan Ramadan itu neraka ditutup rapat-rapat. Nah mestinya ya ojo diobrak-obrak gitu loh ya. Iya. Ngomong-ngomane loh. Ya terbuka lagi lah itu nanti itu. Nah di situ bagaimana supaya neraka itu betul-betul tertutup gitu loh ya. Jadi surganya yang dibuka, nerakanya ditutup. Kesempatan orang untuk semangat meraih surga itu loh yang akan menjadi menutup neraka itu. Sehingga nggak ada kesempatan untuk mikir yang neraka karena fokusnya pada surga itu. Lalu Rasul menyatakan wafihi, dan di bulan Ramadan itu ada lailatun, satu malam. Lailatun itu mengatakan satu malam. Jadi ada fungsi tak di situ, itu fungsi yang menunjukkan satu. Nah ini Yai, kadang kita bahas, tadi udah promonya ya, tentang buka bersama. Kadang kan fokusnya orang ini sudah cari baju lebaran, lalu habis itu fokusnya udah berubah ini di 10 hari terakhir nih godaan-godaannya. Nah yang untuk mempertahankan semangat di 10 hari terakhir kita ini masih perlu mempromosikan tentang nilai keagungan ibadah puasa itu. Jadi hubungannya dengan nanti puas, hubungannya dengan menyesal, kan pertama itu tadi kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah itu kayak apa nanti itu. Maka tadi sudah dikatakan Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Syarat pertama premium. Maka untuk bisa juga meraih keberkahan dan maghfirah itu ada solar. Ya, solatih luwe rajin lan luwe aktif lan rajin, solar ya kan, solatih aktif lan rajin. Apa tandanya? Di antaranya traweh. Nah untuk itu Rasul menjanjikan mangqama Ramadanan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ghufira lahu di sepuro. Lah nek selama Ramadan gak tahu qiyamul lail, gak tahu traweh, tapi cangkruk, tapi di bazar, di mall, ya maka tentu pengampunan yang dijanjikan nggak diperoleh gitu loh ya. Atau kurang maksimal begitu nggak ya? Iya. Maka Ramadan juga harus ada pertamak BBM itu. Selain solar ada pertamak, sampai ini ya. Pertamak itu intinya puasa itu adalah pertamak, perkuat takwa maksimal. Perkuat takwa maksimal. Iya. Maka ibadah puasa kan termasuk ibadah yang pahalanya nggak pakai dihitung gitu. Iya betul. Dan yang tahu kita sendiri ya. Kenapa? Kadang pura-pura puasa juga bisa. Iya betul. Maksimal itu. Kalau kita bicara dari sisi komunikasi spiritual, itu adalah ibadah yang XL puasa itu. Apa itu ya? Jaringan komunikasi spiritual itu. XL itu ekstra lillah. Hanya karena Allah, bukan manusia. Iya lillah, ekstra betul-betul ekstra itu lillahnya orang puasa itu. Maka pahalanya nggak dihitung oleh Allah itu. Karena Allah suka orang-orang yang seperti itu. Loh, ketakwaan itu. Terus kemudian ditambah lagi ada pertalit kan ya. Ya Allah, solar sudah, pertamak sudah. Pertalit itu apa itu? Pertalit itu maksudnya iki mumpung Ramadan. Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ibadah. Kan gitu toh. Maka bagaimana ini pertalit itu diperkuat. Pertalit itu maksudnya perlu tambah amal lillahi ta'ala. Masya Allah. Artinya tambah itu yang wajib-wajib harus. Puasa itu harus.
kemudian sholat 5 waktu harus, iya kan gitu. Iya. Nah ditambah yang sunnah-sunnah itu, yang sunnah-sunnah itu, maka di situ berbicara tentang pertambahan amal itu ada gelar-gelar pendidikan spiritual, ada SD, ada SMP, ada SMA. Ngapa lali ya? Apa ini panjang sekali. Sudah sering disampaikan tapi lu SD. Ini mumpung dapat barokah sholat tadi. duha, betul ya ya. Di sholat duha. Sholat duha. Oke kan? SMP. Sholat malam pertahankan. Ya. Minimal qiyamul lail, minimal tarawih tadi itu. Ya, adik-adik ya. Kadang terawih diramein ya, udah ditawar ya, sudah 23 ditawar 8. Nah, itu mungkin nggak usah nggak usah. Yang penting gelem tarawih alhamdulillah gitu. Begitu apa yang 8, apa yang 20 monggo ya, tentu pokoknya itu masih meng 8 atau yang 20 kita yang 20 oke, yang 8 monggo. Sing gak oke ku ya sing gak tarawih blas iki lho. Itu ya. Cangkruk ndok dalan-dalan ndok kafe apa ngono. Lah iki gak mikir iku mau. Jadi alangkah baiknya tarawih dulu, kalau sudah selesai baru Ya, boleh jalan-jalan begitu ya. Ya iso ini harus gitu loh. Harus dulu, masih panjang ini ya. Karena momen ya. Iya, maka ada SD, ada SMP. Lalu ada SMA gitu loh. SMA itu senang membaca Al-Quran. Loh gitu loh ya. Tadarus dulu. Ini bagian daripada tadi itu untuk meraih keberkahannya itu. Nah, supaya maksimal begitu ya. Iya, mereka itu. Ini mumpung ada di SPBU. Iya. Kan BBM kan adanya di SPBU. Betul, ya. Nah, maksudnya apa? Sama bahan bakar. Jadi maksudnya SPB itu orang itu kan harus semangat di puasa itu. Maka SPP itu semangat puasa bulan utama. Semangat puasa. Bulan yang paling utama itu ya Ramadan. Iya. Nah di bulan Ramadan itu ada ibadah yang harus dengan semangat puasa. Nah di bulan Ramadan hanya puasanya saja. Iya. Semangat untuk nambah-nambah tadi itu. Jadi wajibnya iya, sunah-sunahnya juga iya. SD gitu iya, oke. Sholat duha tadi ya, terus SMP, ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3 loh. Apa S1 itu? Iya, S1? Sholawatan. Oke. Seneng maca sholawat, itu sholawatan. Masya Allah. Wah, iku siapa yang istiqomah maca sholawat, maka di situ percikan nur cahaya Rasul ada di hatinya. Maka insya Allah nanti nggak akan diganggu oleh nggak akan disiksa oleh malaikat. Apalagi bacanya di bulan Ramadan ini. Oh iya. Iya. Kan ada sholawat yang wajib di sholat itu harus dibaca. Di lain itu mongko rutinitas baca sholawat sehari tidak kurang dari 500 dari 1000. Oh itu. Iya. Ada sholawatan, ada S2. Apa itu ya? Senang silaturahim. Masya Allah. Loh gitu loh. Ya, ini buat hari raya nanti ya. Iya, termasuk itu nanti ini silaturahim. Terus pokoknya ya tidak harus hari raya saja yo. Kapan saja orang tetap menjaga silaturahim dengan keluarga yang sambung di. Nah itu kan. Maka ada istilah mudik nanti kalau hari raya itu bagian daripada itu tadi S2 itu. Senang. Ada S3 juga. Apa itu ya? Iya. S3 itu selalu siap sodako. Aduh. Nah ini nanti kan, ya. ketika sudah hari-hari akhir kan ada sodako yang wajib, namanya zakat. Zakat ada dua, ada zakat fitrah, ini hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan nyawa, iya kan? Maka tidak disyaratkan harus sudah dewasa zakat fitrah itu. Bayi lahir harus sudah di zakati fitrah itu, karena hubungannya dengan jiwa dan nyawa gitu loh. Ini semangat. Lalu ada zakat mal. Zakat mal itu hubungannya dengan kekayaan, hubungannya dengan nisab, kemampuan. Nah, di situ. Nggak tahu gitu kira Mbak Putri ini banyak zakat malnya apa zakat molnya ini. Zakat mal dan zakat mal. Baik ya, kita lanjutkan kembali ya. Ini bagian dari S3 ini. Jadi kita sudah tahu ini tingkatan-tingkatan sekolah yang tentunya itu singkatan yang luar biasa ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sangat mudah sekali diingat. Ini juga bagaimana menjadi salah satu tips ya. Bagaimana kita bisa kuat iman, mempertahankan semangat di 10 hari terakhir ini. Yai, kita tadi sempat bahas ya mengenai bagaimana cara-cara mempertahankan di 10 hari terakhir. Cara-cara memperoleh barokah dan maghfirah. BBM, begitu ya Yai ya. Nah, lantas ini apa saja sih yang perlu diperhatikan selanjutnya indikatornya? Orang bisa merasakan
saya puas nih. Kalau misal orang kerja dapat uang begitu kan ya, ya nyata. Nah ini kalau misal kita sudah ibadah puasa 1 bulan full, sudah baca Al-Quran, sholat duha, sholat malam dan sebagainya. Nah, rasanya puas dan tidak puas atau menyesalnya ini dari mana ya yang merasakannya? Wah hebat ini presenternya itu pertanyaannya dalam ini. Iya. Jadi gini. Ini kan ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi itu kan seperti itu kita sedang berbisnis dengan Allah. Ah ya, seperti segmen kita sebelumnya ya. Masih ingat ya? Ya, bisnis dengan Allah. Yang kita dapatkan itu kan pahala, yang kita dapatkan itu kan surga. Nah memang pahala itu kan tidak kita rasakan sekarang. Ya. Walaupun banyak dampak-dampak daripada apa yang kita lakukan itu di dunia itu kan tidak berkaitan langsung gitu loh. Baik. Aku kita dingin ini gara-gara aku ngini itu kan nggak langsung informasinya itu. Malaikat juga tidak memberitahu. Maka orang cenderung kan nggak begitu perhatian lah istilahnya kadang-kadang terhadap itu. Tapi ada sebatas keyakinan. Janji Allah barang siapa yang senantiasa mempertahankan sholat malam SMP tadi itu. Seperti melalui sholat tahajud kan janji Allah. Asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Di surat Al-Isra 78, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Di antara sebagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud. Itu ya. Konsepnya itu tidur jam 10, jam setengah 10, jam 11, lalu bangun jam 3, sepertiga malam terakhir ya. Lalu sholat 2 rakaat minimal, nah itu namanya tahajud. Jadi kalau sudah tidur jam 10 kok bangunnya jam 5, jam 6, bukan tahajud itu Mbak Putri. Apa itu? Itu tahanyut. Tahanyut dalam mimpi. Nah itu. Baik. Nah ini nanti dijanjikan oleh Allah kan. Asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Maka Allah akan mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Di dunia itu kan tidak langsung. Oh iki lho aku oleh tahajud biar dadi ngene. Memang enggak begitu. Langsung efeknya gitu enggak ya? Enggak langsung. Karena bukan eksak ini gitu loh ya. 1 tambah 1 mesti 2 itu enggak gitu. Tapi itu janji itu pokoknya diyakini bahwa nanti saya itu kalau begini akan mendapatkan makom yang terpuji. Tapi yang jelas itu nanti adalah akhirat gitu loh. Itu yang pasti. Karena target kita ibadah yang kita peroleh itu bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Itu loh ya. Iya. Nah, apa bisnis kita dengan Allah selama kita hidup ini, khususnya di bulan Ramadan itu, hasil-hasilnya itu memang tidak langsung tampak sekarang. Maka kalau kita tanya, kapan orang puas dengan berpuasa, dan ibadah-ibadah, kapan orang menyesal dengan tidak beribadah itu, memang bukan di dunia. Bukan, kalau sekarang itu katakanlah umpamanya endingnya daripada ibadah puasa itu kan 1 Syawal nanti itu. Sehingga 1 Syawal itu orang sering menyebut hari yang suci, hari kemenangan, ya kan itu dah. Nah ini kan mereka yang berpuasa, mereka yang mampu mengalahkan setan, maka 1 Syawal hari kemenangan. Lah kalau sudah sejak awal gak poso, bukan hari kemenangan itu, hari kendelosoran itu. Tapi ikut merayakan ya. Ya ikut, iya makanya di dunia ya, silakan aja ikut hari raya gitu loh ya. Iya hari raya aja, ya tetap aja. Ngecat rumah. Ya. Oleh silakan. Iya beli baju lebaran, omahe dicat, sing omah sik gedhek itu. Sekarang kan sudah modelnya keramik, bukan cat-catan itu. Tapi pasang apa di rumahnya gitu ya. Ya oke, silakan. Ya apa-apa. Itu masih tidak terlihat perbedaan. Iya, karena itu poso nggak poso nggak bisa kelihatan gitu loh. Dan akan terlihat ketika di akhir. Nah, nanti itu. Karena itu Rasul itu memberikan kegembiraan dalam satu hadis, lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan lahiriah itu adalah indal iftar. Kebahagiaan lahiriah itu bahagianya ketika mau buka itu. Teman-teman ini kan juga nanti ketika mau buka itu ya bahagia kok insya Allah. Sudah disiapkan. Dihadapkan nah, dan sehingga susah gitu. Itu apa kalau belum ada apa-apa itu. Iyalah ya. Ngenes ada. Air putih ya sama kurma. Ini air putih lah. Nah, bisa ini bagi orang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Bahagia pertama ketika sedang berbuka, itu di dunia ini kan.
Ya ketika maghrib itu endingnya gitu. Tapi yang berikutnya itu wa inda liqa'i rabbi, kebahagiaannya itu ketika bertemu dengan Allah. Loh ini loh. Disitulah nanti orang itu akan memperoleh kepuasan ketika ia menerima hasil-hasil amal ibadahnya itu. Jadi gini Mbak Putri, kita ini kan diajarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, bahwa yang harus kita pahami, hidup itu bukan untuk dunia saja. Dunia, nyambungnya nanti alam barzah, nyambungnya alam akhirat. Maka di antara tahapan-tahapan dunia barzah harus ada sambungan, kartu sambungannya. Kartunya namanya Telkomsel. Telkomsel. Apa itu Telkomsel itu terus lakukan komunikasi selalu. Lakukan komunikasi. Komunikasi dalam arti? Pertama komunikasi dengan Allah melalui ibadah-ibadah wajib itu dan sunnah-sunnahnya. Itu namanya hablum minallah. Loh ya kan? Terus kita perlu komunikasi dengan sesama manusia, hablum minannas. Iya kan? Karena apapun keberhasilan atau tidak, kita juga tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Maka nyambung. Nah, apa yang kita lakukan tadi, hablum minallah, hablum minannas, itu sebetulnya kan ibadah. Nah, ibadah itu kan harus sambung antara dunia, barzakh, akhirat. Artinya orang akan merasakan hasilnya nanti ketika di alam barzakh, di akhirat nanti. Maka harus disambungkan. Telkomselnya itu dunia, barzakh, dan akhirat. Maka Sayyidina Ali mengatakan, mutu qabla antamuta. Qabla antamutu, kamu itu matilah sebelum mati. Maksudnya apa? Persiapkanlah sebelum kamu itu mati betulan, itu sudah mempersiapkan kebutuhan di sana. Maka perlu kartu yang paling utama nanti kita buka nanti. Oke, kita tunda dulu. Kalau tadi kartunya yang menghubungkan adalah Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu ya hablum minallah, hablum minannas. Nah, langsung bagaimana ini ya supaya kita tetap dalam jalan Allah ya. Ingat terus ini. Kalau ini hidup dunia itu sementara begitu ya. Nah, Yai, aduh belum udah promo tentang Lebaran ya, halal bihalal nih ya. Udah masih 5 hari lagi. Ya kalau kita tadi bahas mengenai bagaimana kita juga jangan sampai jadi orang yang menyesal ya dalam apapun ya, apalagi di Ramadan kali ini. Kalau Ramadan sudah berlalu, belum tentu kita sampai dengan Ramadan selanjutnya ya. Apa jadi, ini kartu yang nyambung ini? Apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu? Kita puasa, kita ibadah apapun tadi itu, memang tidak langsung dirasakan hasilnya semasa di dunia ini. Gitu loh ya. Sebagaimana ketika orang itu abe terhadap Ramadan, kon poso yo gak poso, kon trawe yo gak trawe, semuanya ndak, tiap hari itu hanya dosa tok ngene. Ya enggak langsung memang itu. Nanti rasa itu bagaimana menyesal itu nanti ketika berakhir dari kehidupan dunia, inda liqa'i rabbi. Proses liqa' pertemuan Allah itu dengan Allah itu kapan? Ketika nazak itu loh. Ya Allah. Ketika nah itu diambil nyawa kita. Kalau urusan orang menyesal di dunia, masih ada kesempatan bisa memperbaiki gitu loh. Makanya ada istilah taubat itu kan hubungannya dengan menyesali sesuatu yang apa yang dilakukan dulu itu tidak baik itu, lalu taubat itu ada kesempatan memperbaiki. Sebagaimana kalau orang itu puas dalam hal urusan dunia, itu kan enggak selamanya. Bisa saja sekarang puas, tapi nanti dapat 3 hari, 4 hari malah orang dibalik kepuasan bisa menyesal itu. Itulah kehidupan dunia, masih sifatnya itu semu gitu loh. Seperti orang itu puas dalam membangun kehidupan rumah tangga, dia sudah mengincar seorang gadis, seorang perempuan, terus akhirnya betul-betul menikah kan. Ketika itu merasa puas sudah menikah, seperti yang dicita-citakan. Tapi kan nggak berhenti di situ. Dan ternyata kadang-kadang ketika menikah sudah dirayakan, karena begitu puasnya menikah itu, dia merayakannya sampai seminggu, di syuting. Lemari ngono oleh rangkulan cakar-cakaran, kaplok-kaplokan ya. Saling mencelakai kan, saling memenjarakan kan itu. Itu kan akhirnya apa? Kepuasan yang perlu di dunia itu sifatnya masih semu, bisa berputar-putar. Maka hakikatnya orang itu puas dalam menjalani kehidupan. Momen Ramadan ini atau momen kehidupan ini, puasnya itu ketika nazak, nanti itu sudah kelihatan itu. Sebagaimana orang itu menyesal, sesal-sesalnya dan tidak ada kesempatan lagi memperbaiki ketika nazak. Itu tergambar
di firman Allah surat Qaf ayat 22. Ini karena ini adalah Rasulullah juga yang menyampaikan itu. Ketika dimintai komentar tentang seseorang yang naza, tapi ketika naza itu menyebut kata-kata tertentu. Maka yang buruk begitukah ya? Ya, kata-kata yang bagus. Termasuk salah satunya adalah mengapa tidak lebih jauh. Itu kata-kata itu muncul. Lalu istrinya itu mengingat itu, disampaikan kepada Rasulullah. Kata-kata itu. Suami saya kok mengatakan seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasul sebelum memberikan penjelasan mengutip satu ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, walaqad kunta, teman-teman, kamu itu abai, tidak begitu peduli, nggak begitu perhatian terhadap urusan ini, termasuk urusan pahala, urusan dosa itu kayaknya nggak usah dipedulikan. Termasuk nggak usah mikir mati lah, apa mikir mati urusan nanti kan ngono toh. Mati dulu hidupnya. Iya. Urip mikir apa kok mikir mati kan ngono toh. Nggak usah mikir nanti. Termasuk akhirnya gak gelem ibadah kan. Baik. Nah, termasuk orang yang berbuat baik itu nanti juga nggak langsung bisa diterima di dunia ini. Maka ketika nazak kata Rasulullah, walaqad kunta fi ghaflatin, kamu sebelumnya abai dalam hal ini, tapi fakashafna angka gitu saat ini aku singkap. Kasyafa itu aku singkap, aku buka, gitu tutup yang menyebabkan kamu tidak melihat selama ini. Masya Allah. Itu bukan pandangan mata ini, maksud itu batin itu loh. Baik. Maka nanti sekarang fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat ini sangat-sangat tajam. Tentu orang nazak melihatnya bukan dengan mata ini. Iya. Tapi dengan mata batin. Seperti jiwa itu punya bisa melihat, Mbak Putri, jiwa itu. Seperti Anda ketika tidur itu, mata kan tertutup. Tapi kan Anda mimpi. Lah mimpi itu kan bukan mata ini yang melihat itu. Tapi apa? Mata batin, melihat itu. Nah, maka ketika itu diperlihatkan, ini loh gambaran tentang surga. Nah, tadi yang kata-kata mengapa tidak lebih jauh, ternyata itu istiqomah dalam berjamaah dari rumah ke masjid itu jarak tempuh itu perjalanan kaki tidak cukup 2 jam. 2 tapi jam? Dijalani terus itu. Nah, oleh Allah ketika nazak itu hasilnya diperlihatkan sudah itu. Maka di situ ada penyesalan mengapa tidak lebih jauh lagi, gitu loh ya. Karena tahu pahalanya. Ya begitu, iya. Termasuk mungkin orang yang sodako antara yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000. Ternyata yang 10.000 diperlihatkan pahalanya. Ya Allah, mengapa dulu kok bukan yang 100.000 loh gitu loh ya. Lah di situ dibuka itu. Sebagaimana ketika orang itu tidak punya bekal, ketika orang itu pokoknya soto urisi, dunia gak sepiro kroso. Ketika nazak di situ orang-orang yang abai selama Ramadan itu dengan ibadah itu, di situ diperlihatkan kerugiannya. Wal asri, demi waktu kan. Nah diperlihatkan itu, maka menyesal di situ. Bagaimana penyesalannya itu? Rabbi, surat Munafikun ayat 10 kan menyatakan hubungannya dengan nafkah ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadamul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai orang beriman, nafkahkanlah apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu sebelum datangnya suatu hari, sebelum datangnya suatu kematian, lalu saat itu kamu baru menyatakan menyesal. Rabbi laula akhartani, ya Tuhan, mengapa tidak engkau tunda saja ya Allah beberapa hari. Kenapa kalau ditunda? Fa'as-saddaqa wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh saat itu. Tapi nggak ada kesempatan. Termasuk orang-orang yang abai terhadap Ramadan selama ini. Itu nanti gitu, ya Allah aku ingin kembali lagi, aku akan puasa Ramadan, aku akan mencari Lailatul Qadar ngono. Jadi malaikat kono kasebe ngono loh, itu loh. Kasebe, masih ada waktu 5 hari begitu ya. Nah, kita sudah harus kembali dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bersama kami di TV 9 Nusantara Tabung Mahrib bersama saya Putri Humaira dan juga Yai Sumarkan. Yai, nah apa saja nih ya yang perlu kita perhatikan? Kalau kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara begitu ya, sehat sebelum mati dan seterusnya lah ya.
Nah, apa saja nih di segmen Jadi terakhir ini? Rasul kan sudah menyatakan bahwa Ramadan itu bulan barokah. Iya. Ramadan itu bulan maghfirah. Ini semuanya barokah-barokah ini adalah hubungannya dengan apa yang akan diperoleh nanti setelah mati, Baik. apa yang diperoleh nanti ketika di akhirat. Gitu Iya. loh. Karena konsep Islam, hidup itu bukan dunia. Dunia itu sementara, tapi orang akan hidup lagi di alam barzakh itu. Orang akan hidup lagi di alam akhirat. Iya. Semuanya itu ada kehidupan, semuanya itu butuh sangu. Karena itu secara umum Allah menyatakan di surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, anugerah apapun termasuk waktu, termasuk dipertemukan dengan Ramadan itu anugerah gitu loh. Kesehatan, umur, semuanya, ya pokoknya fasilitas semua itu anugerah dari Allah. Maka itu jadikanlah sebagai sarana untuk kehidupan akhirat tanpa harus melupakan kepentingan dunia juga gitu. Tapi intinya dunia bukan tujuan gitu loh. Sebagai alat untuk mencapai akhirat begitu ya. Alat untuk bagaimana untuk memperoleh kehidupan alam barzakh yang lebih baik daripada dunia. Lalu nanti dari alam barzakh itu sebagai pertanda ke depan itu mesti baik. Kalau sudah barzakhnya itu sudah bagus ke sana. Tapi kalau alam barzakh itu sudah sengsara, ke depan lebih sengsara. Karena itu maka semasa kita di dunia itu perlu kita mengisi pulsa paket akhirat namanya kartu spiritual. Apa itu namanya kartu simpati. Semoga ini kasih sponsor ya abis ini. Simpati apa itu ya singkatannya? Ini bukan kartu, itu kartu spiritual saya. Oh, kartu spiritual. Baik. Iya, monggo Yai. Apa itu simpati? Hidup itu harus mencari bekal. Simpatiku simpanan amal, tabungan untuk mati. Masya Allah. Simpati itu simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Maka orang yang puas itu ketika nazar itu kenapa? Karena cukup bekalnya. Kalau nggak cukup ya tadi menyesal, ingin kembali lagi. Apalagi dosa tok, itu loh. Seperti Fir'aun, ingin beriman tapi sudah nggak bisa. Nah, maka Ramadan itu kesempatan kita untuk memperbanyak tabungan akhirat itu. Maka kartu simpati harus diisi paketnya sebanyak-banyaknya dengan kartu amal soleh. Ya, baik Yai. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Cakep. Paket baju dikirim ke Jakarta. Cakep. Karena ya. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Masya Allah, terima kasih. Ada satu lagi? Ada pantunnya baik, lagi. Monggo menutup. Oke. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih Yai Sumarkan. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Kasihan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Insya Allah. Terima kasih ya Sumarkan ya sudah bergabung bersama kami menyampaikan bagaimana pentingnya kita juga menyiapkan bekal. Apalagi di Ramadan ini dimaksimalkan betul, setelah Ramadan juga semakin maksimal. Demikian pembicaraan kita ya mengenai bagaimana hidup. Jangan sampai kita ada penyesalan, tapi juga kalau bisa kita penuh dengan kepuasan. Saya Putri Umairah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.